warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Catatan Horor. Dan untuk kisah kita kali ini, saya akan bawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Ana Jihan Oktiana dengan judul asli Bayangan Misterius. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, boleh tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan bagaimana untuk kisah kita kali ini? Langsung saja kita tangkap hantunya. Bayangan misterius. Di kegelapan hamparan aspal, aku langkahkan kaki. Sesekali aku berkeliling dengan mata yang meraba himpitan malam. Bulu roma terasa bangkit dari tidurnya kala aku merasakan keanehan, seperti ada yang sedang memperhatikanku dari jauh. Tapi nyatanya tak ada siapapun di jalanan ini. Cahaya lampu yang tak bisa memecah keheningan menjadi terasa angker untuk kupandang. Aku beranikan diri untuk tetap melangkah di jalan ini, walau banyak rumor yang mengatakan jalan ini angker. Benar saja, karena di samping jalan ini ada bangunan tua mirip bekas bangunan Belanda. Bau anyir dan amis terkadang suka melintas di hidung orang yang melewat di depannya. Dan tak jarang sosok perempuan berambut panjang memakai daster putih terlihat sedang menyisir rambutnya di lantai 2 bangunan tua itu. Sering pula terdengar suara-suara aneh yang memekakan telinga. Setiap dicari sumber suaranya, tak ada seseorang atau benda bersuara yang didapat. Seolah-olah menjadi lagu mistis pengiring kehidupan para penghuni bangunan tua itu. Lalu ku tarik resleting jaket sampai ke leher dan memberanikan diri untuk terus berjalan. Mulutku tak henti-hentinya berkomat kamit karena ketakutan. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Seperti ada yang berjalan di sampingku dan menundukkan kepala persis sepertiku berjalan. Sontak aku menoleh, dan ternyata tidak ada siapapun di sampingku. Bulu romaku semakin jadi berdiri, bergidik ngeri. Aku
Aku terus berjalan, dan kali ini aku putuskan untuk sesekali melirik ke arah sampingku. Masih penasaran siapa yang ingin bermain-main denganku. Tek. Aku terdiam sejenak. Aku melihat bayanganku ada 4. Nah loh, siapa ini? Saat aku berpaling, hanya ada lampu satu yang menerangi jalan ini. Setauku, jika lampunya satu, tidak mungkin bayangannya jadi 4 seperti ini. Saat aku melihat kembali ke arah bayangan itu, bayangannya telah menghilang, kembali normal. Nah loh, kok bisa? Aku kembali berjalan berselimut rasa takut yang masih ada di pikiranku. Kembali aku merasakan ada yang berlalu di depanku dengan sangat cepat. Tapi anehnya, setiap kulihat tak ada siapapun. Pandanganku kembali tertunduk, dan anehnya, kini bayanganku kembali menjadi 4. Dan betapa terkejutnya aku. Ternyata dalam bayangan itu ada bayangan seorang perempuan yang sedang merangkulku. Tapi aku tidak merasakan ada orang yang sedang merangkulku. Segera ku percepat langkah kaki ini. Rupanya aku benar-benar telah menjadi bahan mainan oleh hantu-hantu penunggu bangunan tua itu. Tak, tak, tak. Bayangan yang sempat menghilang kini kembali muncul. Aneh, padahal hanya ada aku di sini. Tapi kenapa bayangan itu seolah berjalan tergesa-gesa saat aku berhenti? Bram. Suara aneh kembali kudengar. Seperti suara motor yang sedang digas. Takut, tapi juga penasaran. Lalu aku edarkan pandanganku. Tidak ada apa-apa. Yang kulihat hanya bayangan pekat dalam gelapnya malam. Mataku kembali tertuju kepada bangunan tua yang jaraknya sudah lumayan jauh dariku. Dari sana seperti banyak mata yang tertuju perhatiannya padaku. Tak, tak, tak. Brak, brak, brak. Lagi-lagi suara itu. Aku kembali ke depan. Nihil, tak ada siapapun di depanku. Ceklek, ceklek,
Seret. Aku tutup telinga karena semakin banyak suara-suara yang kudengar, dan takut mendengar suara-suara itu. Bayangan itu pun kembali hadir. Bayangan itu kini menyerupai aku. Tapi yang makin aneh, bayangan itu ternyata melambai padaku. Sedangkan posisi aku saat ini sedang menutup telinga. Aku merasakan ada seseorang yang menepuk bahuku. Mulutku terus berkomat-kamit, berharap aku tidak melihat rupa dari makhluk yang sedang menggangguku. Tapi seseorang yang ada di belakangku terus saja menepuk bahuku. Dan akhirnya aku beranikan diri untuk memalingkan muka dengan mata yang terpejam. Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. Kata-kata itu yang selalu keluar dari mulutku. Hanya kata-kata itu yang bisa aku ucapkan saat ini. Ku beranikan diri lagi, dan perlahan aku membuka mataku ini. Dan aku berteriak histeris. Segera aku berlari kocar-kacir, meninggalkan sosok yang sangat aneh itu. Sosok itu tak serupa dengan manusia dan tak mirip dengan binatang. Dia tersenyum ngeri padaku dengan kepala miring yang nyaris buntung. Mungkin sosok itu yang sempat menggangguku tadi. Aku berlari dan terus berlari tanpa memperdulikan apa yang kuinjak, apa yang kutabrak, dan bahkan high heel yang copot. Semua aku tidak pedulikan lagi. Aku hanya bisa berlari dengan sangat kencang. Walaupun aku merasa ada sesuatu yang menempel di punggungku. Perjalanan ini terasa sangat jauh, padahal biasanya hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Dan alhamdulillah, akhirnya aku sampai juga ke rumah. Aku langsung mencari ibuku, dan lalu aku menceritakan semuanya. Ibuku pun kaget setelah aku ceritakan semuanya padanya. Ternyata rumor yang beredar dari mulut ke mulut itu benar, bukan sebatas mitos belaka. Ternyata sosok yang tadi malam mengerjaiku adalah seseorang yang hidup di zaman Belanda
dan mati secara mengenaskan dengan dimutilasi. Sampai sekarang jasad utuhnya tidak ditemukan, hanya kepalanya yang sudah buntung dari badannya saja. Hingga akhirnya penduduk mempercayai bahwa makhluk itu mendiami bangunan tua itu. Semenjak itu, aku tidak pernah lagi melewati jalan itu, dan aku rela walau harus memutar dan berjalan lebih jauh. Tak masalah, asalkan tak ada lagi makhluk tak kasat mata yang menggangguku. Walaupun terkadang suka teringat kembali sosok bayangan misterius dalam pikiranku, namun aku coba melupakannya dan belajar lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Demikianlah sahabat, cerita kita malam ini, dan mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari ceritanya. Dan nantikan juga cerita berikutnya di channel Catatan Horor. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.